Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik tema 4 organ peredaran darah hewan dan manusia. Subtema 3, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran 1 dan 2. Soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 2. Memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. 3. Memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ananda soleh-soleha, yuk mari kita mulai pembelajaran cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah mempunyai peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Namun, beberapa kondisi dapat membuat organ peredaran darah manusia menjadi terganggu. Untuk itu, sangatlah perlu bagi kita untuk terus berusaha agar organ peredaran darah dalam tubuh tetap sehat. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Misalkan saja berolahraga secara teratur, seperti yang dilakukan oleh Ali dan Dafa. Ali dan Dafa melakukan olahraga setiap 1 minggu sekali. Ali dan Dafa pergi ke taman untuk lari pagi. Lari pagi rutin dilakukan Ali dan Dafa untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Soleh-soleha, menjaga kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Misalkan saja gagal jantung. Gagal jantung memang sering tidak menimbulkan gejala. Penyakit ini juga bukan penyakit yang terpisah sendiri, seperti halnya kanker atau diabetes. Gagal jantung merupakan sekumpulan gejala yang timbul dari adanya gangguan kemampuan jantung memompa darah. Gagal jantung adalah kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang tepat. Gagal jantung terbagi menjadi 2, yaitu gejala gagal jantung kronis yang berkembang secara bertahap dan lama, dan gejala gagal jantung akut yang berkembang secara cepat. Seseorang yang terserang gagal jantung akut harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Gejala gagal jantung diantaranya adalah sesak nafas, tubuh terasa lelah, serta pembengkakan pergelangan kaki. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai pencegahan agar tidak mengalami gagal jantung. Di antaranya adalah mengkonsumsi makanan sehat yang cukup mengandung zat besi serta menghindari asupan garam yang berlebih. Menjaga berat badan, tidak merokok, tidak konsumsi minuman keras, berolahraga secara teratur, serta menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah pada batas sehat. Soleh-soleha, kita sering mendengar sebuah slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah kalian makna dari slogan tersebut? Di dalam tubuh yang sehat akan menciptakan jiwa yang kuat. Dalam jiwa kuat akan menghasilkan tindakan-tindakan yang positif. Tindakan yang positif akan membuat diri kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita lebih maju. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Seperti yang terdapat pada ungkapan sebuah pantun. Jika petang langitnya merah, cahaya surya merah merona. Kesehatan adalah anugerah, harus selalu dipelihara. Soleh-soleha, masihkah kalian dengan pantun? Ya, benar sekali. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun merupakan bentuk puisi Indonesia yang terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Memiliki sajak ABAB, baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Ananda soleh-soleha, selanjutnya coba perhatikan teks berikut.
Ali anak yang soleh dan bertanggung jawab. Saat ini Ali sedang mencari informasi mengenai sistem peredaran darah manusia. Ali mendapat tugas dari Ibu Fadilah membuat ringkasan tentang sistem peredaran darah manusia. Dengan mengerjakan tugas dari Ibu Fadilah tersebut, sekarang Ali jadi lebih memahami tentang sistem peredaran darah manusia. Faris ingin mengajak Ali bermain. Faris mencari Ali di kamarnya. Faris melihat Ali sedang fokus mengerjakan tugas sekolah. Faris tidak mau mengganggu Ali. Faris tidak jadi mengajak Ali bermain bersama. Faris akan bermain di luar rumah dengan teman-temannya saja. Soleh-soleha, terdapat sikap yang perlu kita teladani dari Ali dan Faris pada teks tersebut. Ali adalah anak yang soleh serta bertanggung jawab. Ali mengerjakan tugas yang diberikan dari Ibu Fadilah, yaitu dengan mencari informasi mengenai sistem peredaran darah manusia. Sedangkan Faris adalah anak yang bertanggung jawab. Faris memahami bahwa temannya Ali sedang mengerjakan tugas dari Ibu Fadilah. Sebagai teman yang baik dan bertanggung jawab, Faris melihat Ali sedang fokus mengerjakan tugas sehingga dia tidak mengajak Ali untuk bermain karena akan mengganggu konsentrasi Ali dalam belajar. Ananda soleh-soleha, pernahkah Ananda mendengar sebuah cerita yang menceritakan seekor kancil mengajak siput untuk lomba lari menuju sungai? Biasanya cerita tersebut diceritakan pada sebuah gambar cerita. Tahukah Ananda sekalian tentang gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Ananda soleh-soleha, kancil, dan siput mempunyai sistem peredaran darah yang berbeda. Kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Sedangkan siput termasuk hewan moluska. Alat sirkulasi darah siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung siput terdiri atas atrium dan ventrikel yang terletak di dalam rongga perikardial. Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Alhamdulillah, kita telah selesai pada pembelajaran kali ini. Tugas untuk Ananda adalah mengerjakan pada halaman 72. Kerjakanlah pada nomor 1, 2, dan 3. Kirimkan jawaban Ananda kepada Ustadz dan Ustazah. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.